Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 4 akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah pengembangan desain dan produksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heni Setiawati, absen 11. Nama saya Inayatul Ulia, nomor absen 15. Saya Mila Yustika, absen 20. Langkah-langkah pengembangan desain dan produksi. 1. Pengembangan desain produk elektronika praktis. Pengembangan desain dalam pembuatan produk elektronika praktis diawali dengan mencari data tentang potensi pasar yang membutuhkan produk elektronika praktis ini di samping ketersediaan bahan baku. Jenis, material, bentuk, dan karakter dari bahan baku akan menjadi dasar untuk ide produk yang akan dibuat. Penentuan bahan baku yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses pengembangan ide produk. Desain produk elektronika praktis harus memiliki fungsi di samping estetika dan keunikan. Proses pencarian ide menjadi sangat penting. Ide desain produk elektronika praktis dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan, yaitu yang pertama, mengenali pasar, sasaran, dan selera pasar. Yang kedua, melakukan eksplorasi material untuk menghasilkan estetika produk yang berbeda dan unik. Yang ketiga, memikirkan di mana produk tersebut akan diletakkan dan digunakan. Apabila proses pengembangan desain dilakukan dalam kelompok, ingatlah selalu untuk melakukan brainstorming, diskusi, dan tukar pikiran untuk memperoleh desain akhir yang memuaskan. Setelah ide diperoleh, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide rangkaian elektronika dan pembuatan model atau prototip produk. Yang kedua, bahan pendukung produk elektronika praktis. Bahan pendukung produk berupa sumber daya yang terdapat di sekitar kita. Di antaranya terbagi menjadi yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam di mana ketika dimanfaatkan secara terus-menerus masih dapat diperbaharui kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu apabila sumber daya alam ini dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manusia, jumlahnya akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam melibatkan manusia. Tantangan sumber daya manusia sekarang ini adalah mampu menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sumber daya manusia dapat berupa tenaga kerja dan kewirausahaan. Tenaga kerja adalah penduduk yang ikut aktif dalam kegiatan produksi. Contoh tenaga kerja yaitu petani yang mengolah tanah pekarangan atau sawah agar menghasilkan padi, sayuran, buah, dan hasil pertanian lainnya. Tenaga kerja yang mengolah hasil pertanian menjadi produk kuliner yang dipasarkan dengan menggunakan peralatan aplikasi elektronika praktis sehingga dapat menarik pengunjung. Peralatan elektronika praktis menjadi kebutuhan untuk menunjang usaha. Sumber daya manusia harus meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan standar produksi. Sumber daya kewirausahaan adalah semangat, sikap, dan perilaku seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan ekonomi sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Orang yang memiliki mental kewirausahaan disebut wirausaha. 3. Alat pendukung produksi. Usaha produk elektronika yang sudah mengalami perkembangan permintaan yang besar membutuhkan peralatan-peralatan yang memiliki presisi dan kecepatan kerja tinggi. Pengembangan terus dilakukan dengan melalui tahapan evaluasi dan pengembangan. Mesin laser cutting
digunakan untuk memotong sesuai dengan kebutuhan. Hasil potongan tergantung pada jenis mesin laser, daya mesin laser, setting kecepatan potong, dan power. Pilih gambar yang akan dilaser. Tentukan dan pilih jenis setting dengan menggunakan kombinasi antara kecepatan dan power dengan hasil potongan yang baik. Perangkat lunak. Sistem dan cara kerja yang berbeda antara mesin laser satu dengan yang lain. Semakin besar kekuatan yang ada, maka semakin besar power yang digunakan. Kecepatan semakin ditingkatkan sehingga dapat memotong lebih cepat. Semakin tinggi power yang digunakan berakibat pada panas yang muncul, sehingga meninggalkan noda bakar pada benda kerja atau material. Pilihan setting disesuaikan dengan jenis material yang akan dipotong. 4. Menerapkan keselamatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut. 1. Baju kerja. 2. Helm. 3. Kacamata. 4. Sarung tangan. 5. Sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut. 1. Buku petunjuk penggunaan alat. 2. Rambu-rambu dan isyarat bahaya. 3. Himbauan-himbauan. 4. Petugas keamanan. 5. Perawatan produk elektronika praktis. Perawatan produk meliputi pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan lingkungan. Aktivitas perawatan produk dikembangkan secara berkala dan harus sesuai dengan SOP yang dikembangkan untuk produk tersebut. Produk elektronika praktis sebagian besar menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terurai seperti plastik, bahan-bahan semikonduktor, dan bateri yang harus betul-betul diperhatikan penanganan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Pertanyaan 1. Sumber daya manusia dapat berupa A. Tenaga kerja dan kewirausahaan. B. Kreativitas dan kewirausahaan. C. Tenaga kerja dan kreativitas. D. Kualitas dan kreativitas. E. Kualitas dan kewirausahaan. 2. Tahap awal pengembangan desain dalam pembuatan produk elektronika praktis adalah A. Membuat sketsa ide rangkaian elektronika. B. Membuat model atau prototipe produk. C. Mencari data tentang potensi pasar yang membutuhkan produk elektronika praktis tersebut di samping ketersediaan bahan baku. D. Menentukan bahan baku yang akan digunakan. E. Melakukan brainstorming, diskusi, dan tukar pikiran. 3. Di bawah ini yang merupakan unsur-unsur penunjangan keamanan yang bersifat material, kecuali A. Buku petunjuk penggunaan alat. B. Baju kerja. C. Helm. D. Kacamata. E. Sarung tangan. 4. Aktivitas perawatan produk dikembangkan secara berkala dan harus sesuai dengan A. Standar operasional prosedur yang dikembangkan untuk produk tersebut. B. Ide yang dikembangkan untuk produk tersebut. C. Desain yang dikembangkan untuk produk tersebut. D. Kreativitas yang dikembangkan untuk produk tersebut. E. Kualitas yang dikembangkan untuk produk tersebut. 5. Mesin laser cutting digunakan untuk memotong sesuai dengan kebutuhan. Hasil potongan tidak tergantung pada A. Ukuran mesin laser. B. Jenis mesin laser. C. Daya mesin laser. D. Settingan kecepatan potong. E. Power. 6. Pembuatan sketsa ide rangkaian elektronika dan pembuatan model atau prototipe produk merupakan tahap yang dilakukan setelah memperoleh A. Ide. B. Kreativitas. C. Desain. D. Inovasi. E. Keterampilan. 7. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, kecuali A. Minyak bumi. B. Matahari. C. Angin. D. Air. E. Tanah. 8.
Untuk menghasilkan estetika produk yang berbeda dan unik, perlu dilakukan A. Eksplorasi material, B. Brainstorming, C. Diskusi, D. Tukar pikiran, E. Pencurian data. 9. Unsur-unsur penunjangan yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material, disebut A. Keamanan kerja, B. Pertahanan kerja, C. Kesehatan kerja, D. Keselamatan kerja, E. Kesejahteraan kerja. 10. Ide desain produk elektronika praktis dapat diperoleh dengan cara pendekatan, di antaranya A. Mengenali pasar, sasaran, dan selera pasar, B. Melakukan brainstorming, C. Melakukan pembuatan model, D. Melakukan pembuatan sketsa ide rangkaian elektronika, E. Melakukan tukar pikiran.